Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Baiklah, berikut kita akan sampaikan ciri dan tanda kiamat besar. Salah satu di antaranya adalah munculnya Dajjal. Dajjal keluar sebelum terjadinya hari kiamat dan banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Berikut ada 9 ciri Dajjal. Yang pertama, Dajjal pemuda berambut keriting dan bermata satu. Dalam hadis Rasul disampaikan, Nabi SAW bersabda, "Bukan Dajjal yang aku khawatirkan akan memudaratkan kalian. Karena jika Dajjal muncul, sedangkan aku masih berada di antara kalian, maka akulah yang akan menghadapinya, bukan kalian. Jika dia muncul, sedangkan saya tidak lagi berada di antara kalian, maka setiap orang muslim wajib membela dirinya. Dan Allah lah yang menjaga setiap orang muslim sepeninggalku." Sesungguhnya Dajjal adalah seorang yang berusia muda, berambut keriting, dengan bola mata yang menonjol. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan negeri Syam dan Irak, lalu menyebar ke segala penjuru. Hai hamba-hamba Allah, berpendirian teguhlah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, Dajjal menguasai bumi 40 hari. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Dajjal akan menguasai bumi selama 40 hari. Rasulullah SAW menjawab, 40 hari, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 tahun, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 bulan, sehari ada yang lamanya sama dengan 1 minggu. Sedangkan hari-hari lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang. Yang ketiga, kecepatan Dajjal seperti hujan disertai angin besar. Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kecepatan Dajjal dan bala tentaranya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan perjalanan Dajjal dan pasukannya di muka bumi? Rasulullah menjawab, seperti hujan yang diiringi dengan angin yang besar. Yang keempat, Dajjal turunkan hujan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Dajjal memerintahkan kepada langit untuk hujan, lalu turunlah hujan, dan merintahkan kepada bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuhan dengan suburnya, sehingga ternak mereka berkembang dengan pesat dan bertubuh gemuk-gemuk serta berlimpah air susunya. Yang kelima, Dajjal mampu suburkan tanah tandus. Bila Dajjal melewati suatu kampung dan menyeru mereka, tetapi mereka menolaknya, maka harta benda mereka, yakni ternak mereka, mengikuti Dajjal, sehingga mereka tidak mempunyai harta lagi. Yang keenam, Dajjal mampu menghidupkan orang yang mati. Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal memerintahkan untuk membunuh seorang laki-laki, lalu laki itu dipukulnya dengan pedang hingga terpotong menjadi 2 bagian dalam keadaan terpental jauh. Kemudian Dajjal memanggilnya, ternyata laki itu hidup kembali dan datang kepadanya. Yang ketujuh, Dajjal membawa air dan api. Dari Khuzaifah dari Nabi SAW sabda tentang Dajjal, dia membawa air dan api, dan kelihatan api adalah angin, dan kelihatan angin itu adalah api. Kemudian yang ke-8, Dajjal mata kanannya buta. Rasulullah SAW dalam hadisnya dari Nafi, dari Abdullah berkata, Dajjal disebut-sebut di sisi Nabi SAW. Lantas beliau berkomentar, Allah tidak samar bagi kalian, Allah tidak buta sebelah, sambil beliau mendemonstrasikan dengan tangannya ke matanya. Dan bahwasanya Al-Masih Dajjal buta sebelah kanan
seolah-olah matanya anggur dan menjorok. Yang kesembilan, Dajjal tidak bisa masuk Madinah. Nabi SAW bersabda dari Abu Bakar, dan Nabi SAW bersabda, Kemalut al-Masih ad-Dajjal tak akan memasuki Madinah. Sebab ketika itu Madinah mempunyai 7 pintu, yang setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Kemudian kita akan senantiasa berjauh dari fitnah Dajjal, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabil jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab jahannam, dan dari fitnah orang yang hidup dan orang yang mati, serta keburukan Dajjal. Mudah-mudahan hikmah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.